Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto sebagai tuan rumah yang kami hormati, Bapak dan sekalian, tamu undangan, terima kasih untuk waktunya dan hadir pada malam hari ini. Semuanya undangan daripada tuan rumah untuk kegiatan kita dari Koperasi KSM di sini. Saya sebagai salah satu penyuluh dari Koperasi KSM, nama saya Roni Haryanto, untuk asal dari Gisting. Tepatnya di Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Jadi kalau mungkin pernah ke Kota Dingin Gisting, silakan bisa masuk ke rumah saya. Di sana enak Pak, tempatnya dingin. Jadi kalau punya duit dingin, nggak punya tetap dingin. Kalau di Metro beda, punya duit panas nggak punya tambah panas Pak. Itu yang saya rasakan di Gisting. Nah, selama kita bertani, tentunya dulu untuk saya pribadi untuk gabung di KSM juga nggak langsung gabung Mbak. Awalnya pun butuh proses, karena semua petani tentunya butuh bukti. Saya di bulan 3 dikenal KSM sudah bergabung, tapi saya belum keluar. Saya masih di dunia pestisida. Sampai saya buktikan di tanaman cabai, tomat, kol, sawi bisa terbukti. Di bulan 6 saya baru aktif memutuskan keluar dan fokus di KSM. Tentunya ini bisa saya sampaikan ke petani seluruh Nusantara. Jadi saya bina petani ke Majalengka, Indramayu, Brebes, yang katanya petani ramai-ramai musim COVID-19. Saya ke Palembang, ke Jambi Pak. Katanya nggak boleh keluar, katanya. Tapi nyatanya saya bisa kemana? Mana? Itu saya sendiri nggak tahu dengan teman-teman sekalian. Dari Lampung ke Jawa itu cuma di swab, tidak nanyain kartu vaksin segala macam, nggak ada di situ. Pada musim pandemi saya terus keluar sampai ini berjalan 1 tahun. Dan konsep ini target kita per 1 tahunnya itu 1000 anggota. Alhamdulillah targetnya salah target Pak, tercapai 9.000 anggota. Targetnya saya kecapai 9.000. Jadi kan bosnya alhamdulillah salah target Pak gitu. Kenapa? Pencapaiannya luar biasa. Konsep ini diterima oleh seluruh petani di manapun saya menyampaikan. Nah, KSM itu di masyarakat atau bisa dikenal dengan nama KSM di sosmed, di dunia maya, bisa buka di YouTube, yang punya YouTube, yang punya HP Android, karena sekarang sudah semuanya serba digital. Kalau ini nggak resmi, nggak nyampe dari setahun sudah hilang. Jadi KSM itu dikenal dengan nama KSM di YouTube, Facebook, kita banyak kesampaikan. Apa itu KSM? Komunitas saling membantu. Nah, tentunya sahabat tani sering mendengar nama sebuah kelompok, sebuah komunitas, perkumpulan dari berbagai macam orang, berbagai macam golongan, latar belakang, suku, agama, dan di situ. Dan KSM sama, komunitas saling membantu, kumpulan dari berbagai macam orang, suku, ras, agama, dan golongan, kumpul dan satu di situ, didasarkan untuk saling membantu. Di situ saling membantunya apa? Kita bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Karena 3 inilah yang rata-rata ada di Lampung khususnya, atau di Indonesia. 3 ini. Kalau nggak tani ya, karena yang ilmu 2 di situ Pak, di sini. Nah, pada malam hari ini KSM mengusung konsep bertani tanpa racun. Di sini bertani tanpa racun. Bertani tanpa racun. Jadi yang kita tinggalkan racun. Karena kita pelajari di rumah sakit, banyak orang sakit itu dari apa yang dia makan, dari apa yang kita konsumsi. Nah, tadi saya nanya sekilas, di sini ada petani padi, ada singkong di situ Pak. Ada yang tahu dengan hama tikus? Ada? Siti?
Nggak tahu, tapi kalau tikus tahu Pak ya. Ya. Nah tikus selama ini kita untuk membunuh tikus itu menggunakan namanya racun. Tapi diberikan racun ke tikusnya mau makan nggak? Kadang makan, kadang enggak, Pak. Kadang nggak, Ya. nggak gelem mas. Kudu dikai umpan. Ya. Tadi paham ini, kan dikai gabah, dikasih singkong, dikasih kakasin, supaya apa? Tikusnya mau makan. Di situ. Nah, setelah makan tikusnya mati, selesai Pak. Bener nggak? Lah, Jepang, Thailand, Vietnam, Cina sama ngeracuni negaranya dewi lewat racun. Tapi nggak Bapak suruh makan racunnya langsung enggak, karena nggak bakal mau. Dilewatkan makanan, dilewatkan beras yang kita makan, dilewatkan kacang yang kita makan. Kenapa? Petani cabai, kacang, besok dipetik atau hari ini disempot, besok dipetik. Kadang depannya nyempot, belakangnya petik, dijual ke petani. Makanya kita cek ke rumah sakit, cross-check, yang paling banyak orang sakit itu penyakit dalam Pak. Jantung, kolesterol, diabetes. Kita cek yang penyakit panu, kadas, kurang nggak ada Pak. Rata-rata penyakit dalam. Jelas, sebenarnya Pak, dari apa yang kita makan. Orang zaman dulu umurnya 80, 90, 100, saja tidak tahu sudah kosong Mas. Di situ kenapa? Ya tadi yang kita dengar supaya mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Ben sehat dan sejahtera. Dua kalimat yang nggak bisa dipisahkan. Makanya tokoh sehat dan sejahtera itu dua kalimat luar biasa. Nah, tentunya namanya bertani belakangan Bapak rasakan kan dihadapkan dengan berbagai masalah. Yang pertama langkanya pupuknya longko Pak. Nanam padi wis tandur, pupuknya ora ono. Kadang wis tandur, pupuknya nggak teko-teko. Pernah ngalami Pak? Sering, Pak. Sering. Orang guru pernah, Pak. Sering. Di situ. Wayah pupuknya nggak enak. Wis setor duit dhisik, derang utang tanggane, setor KTP segala macam, pupuknya nggak teko. Alasannya sentek kuotane. Padahal pemainnya ya pirang-pirang Pak. Sing di salah. Nah, sing dilakukan ini sing subsidi, sing bantuan saka pemerintah, karena banyak pemainnya itu Pak. Ada yang non subsidi tetapi mahal. Satu sak ada 900.000 sampai 1 juta. Lah seperempat standarnya rom kintal. Tak kira Pak, 4 juta Pak, ya seperempat kok. Kita petani nggak semua mau belinya, hanya untuk golongan tertentu menengah ke atas. Lah yang menengah ke bawah itu seperti ini ya gitu Pak. Di situ langkahnya pupuk, mahalnya pupuk, dan mahalnya harga pestisida. Kalau saya katakan bukan lagi mahal, mahal modalnya saya urungnya itu ganti rego Pak. Tuh kita mengusulkan seperti itu. Wis tandurannya angel, biayanya larang. Begitu Bapak panen dijual, regone murah. Nyala kita apa Pak? Rono Pak sing bisa disalahkan Pak. Bapak nyalake Jokowi. Gua ngono aku balik lagi. Di situ nggak bisa. Yang namanya harga itu yang menentukan pasar, bukan presiden Pak, bukan Pak Lurah, bukan Pak Gubernur, bukan Pak RT. Hukum pasar ketika barang banyak pasti dia murah. Lek barang nyelok pasti mahal. Contoh lagi semua tekan 7.000 Pak, karena barangnya longko. Di situ. Tapi mahal. Lagi cabenya bersiji Pak, gini loro, cabenya sih siji. Gini loro Pak, tapi cabenya siji. Mahal ini. Lumayan. Di situ. Nah, dari setelah lain daripada pupuk, tentunya ada masalah seperti tadi itu, tikus. Ini masalahnya tanamannya. Tikus mangannya apa ya? Pari ya? Jago. Enggak mungkin tikus mangannya karet Pak. Enggak pedas. Iku ono Pak, itu semangat karet Pak. Tikus berdasi ini enggak ya. Menurut masjid gitu ya. Sudah tekan Pak. Kundel.
Sundep ini kalau di Bali namanya penggirek batang. Dicabut ada uletnya di dalamnya. Piye mlebune? Ora metu lawang, ora metu jendelane kok iso nang jero kan gitu, Pak. Nanti saya jelaskan. Ada lagi klaper. Sedowo iki, Pak, sedowo iki. Ada wereng. Ana sing coklat, ana sing ora coklat. Ada warna hijau, ada warna putih, ada warna punggung putih, ada warna batik. Ada lagi walang sangit. Ono sing sangit ya ono sing ora sangit. Waktunya nggak bener, Pak. Sing sangit telat ngangkat, Pak. Suwen bisa sangit. Sing enggak sangit ya enggak pernah ngerti, enggak sangit Pak di situ. Ya guyon jadi tak tambahin guyon sekalian malah. Ada lagi patah leher. Nah, merah, Sunda, klaper, walang sangit, warna coklat, patah leher, ulat. Dan apa lagi? Traisor. Ada lagi lembeng batu. Lembeng itu ya, pokok itu. Yang mana Pak? Cukup. Dan lain-lain. Masih kok ada kerekan, jamur, leles, payu kusari, payu bakteri, patek, rasak di urute. Di situ. Nah ini masalah yang sering kita hadapi di pertanian kita. Lebih kurang seperti ini. Selama ini kita fokus di masalah ini. Tentunya banyak sekali nama-nama yang ada di lapangan. Sumbernya cuma ada dua, yaitu hama dan penyakit. Hama adalah organisme pengganggu tanaman yang penyebabnya bisa kita lihat dengan mata langsung, kelihatan. Sedangkan penyakit ini tidak kelihatan penyebabnya, tetapi dampaknya semua bisa kita lihat secara langsung. Nah, kita akan akses dari hamanya dulu. Kita ambil contoh mereng dan klaper. Mereng dan klaper. Ngerti mereng dan klaper, Pak? Ngerti, gitu? Iya. Jadi mereng klaper ini mewakili hama dari sekian banyak jenis serangga. Di contoh mewakili. Jadi setelah dia dewasa 7 hari dia bertelur. Ngendok, Pak. Telurnya ini setelah 7 hari dia menetas menjadi ulat atau larva. Ulatnya ini setelah 7 hari jadi ke pom. Emang Jawa kan untung. Ngerti guru karo betul ngene, Pak. Gimana gitu? Tenang enggak ngerti kurang gitu lah. Terus 7 hari kemudian jadi serangga dewasa. Dari kepompong jadi kupu-kupu, jadi klaper, jadi kumbang tanduk, benar nggak? Jadi lalat. Beda-beda. Total siklus kehidupan ini 28 hari. Selama ini, ketika petani melihat mereng, klaper, melihat ulat, yang dilapornya diapane Pak? Disemprot menggunakan namanya pestisida atau racun. Enak sehari ini EC, WP, WD, WG dan lain. Malah hafal Surabaya. Jadi benar-benar pindah. EC itu apa? Emulsion konsentrat, pembawaannya minyak. Sebelum kita ini malah putih. Ada WP, wettable powder, dibuka isinya tepung. Ada lagi yang WG, wettable granul, dibuka isinya butiran. Dan ini semua sifatnya panas. Ketika sahabat tani gunakan ini untuk bunuh mereng, untuk bunuh ulat, klaper, benar? Mati nggak orangnya, Pak? Mati. Kabar baiknya warnanya mati. Kabar buruknya ini juga mengenai ke telur yang harusnya 7 hari menetas, maju menjadi 3 hari. Nggak malam sempat menetes, maju 1 hari. Nyempot orang bukan di Malaysia, Mbak. Oke. Kadang racun sakitnya digawa kabeh, Pak. Orang juga ngatek tarik garing di situ. Nih. Di situ. Nah, kabar baiknya ini mati, kabar buruknya telur cepat menetas 1 sampai 3 hari lebih cepat.
Sedangkan satu indukan merang kemampuan dia bertelur jumlahnya 300 sampai 600 Pak. Enggak percaya Pak? Percaya dibanding itu udah perang. Lebih percaya dibanding itu. Nah, kalau nggak percaya kita ambil contoh, binatang semakin besar perkembangannya semakin sedikit, semakin kecil dia semakin banyak. Sapi anaknya berapa? Siji, kambing 2, ayam, kelinci, keong mas. Pernah ngitung udah keong Pak? Kalau monggo pernah buka ngitung udah ke? Selikur. Kalau percaya lebih perang. Jelas semakin kecil binatang itu jumlah perkembangannya semakin banyak. Makanya pesan kaget bapak-bapak sekalian nek golek bojo sing cilik, anak-ane om. Oke. Masuk akal. Berarti nek sing gede tuker ke sing cilik. Bertombok. Itu isu. Dene wis tuwa dinompe. Nah, selama ini kita bunuh satu orang, tetapi menghidupkan 600. Ini ngerampungin masalah apa gaya masalah? Masalah baru. Gaya masalah apa nambah masalah? Mata ini sih tak orang, tapi ngurangin 600. Ini ngerampungin masalah apa gaya masalah? Masalah. Terus 100 ini mau tuku dikai. Tuku. Utang. Jangan barang, gitu. Yang perlu Bapak ketahui, orang pelapor ini tanpa Bapak sempat pakai pestisida ini, setelah dia bertelur itu mati Pak. Memang sawah, Bapak nggak nyemprot, tapi kok pelapornya pada tiba, si nyemprot sopo ini yang menengah mati Pak. Tangganya bukan, karena dia setelah bertelur itu mati. Kalau ada peternak jangkrik sama, bareng ngendok, patang jam mesti mati. Makanya bakul jangkrik ngerti, ngerbang ngendok dan didol Pak. Karena nggak safety mati. Itu hukum alam. Nah, sumber masalahnya bukan di sini dan di sini. Selama ini kita fokusnya di sini dan di sini. Sumber masalahnya ada di telur. Orang sekota telur, kapal dari telur, mas dari telur, malah saya dari telur. Semua di sini lah sumber masalahnya. Nah, komunitas kami ngajak kita mengatasi masalah hama, fokus di telurnya ini. Telur cepat menetas kalau kena sifat panas, dan tidak akan menetas kalau sebaliknya kena sifat dingin. Contoh, udah pernah mau sampai jemur di kulkas, apa ada di kulkas? Enggak bakal netes, tak jamin Mbak. Udah kayak mau jemur boleh kulkas, tapi enggak netes. Makanya kayak pinter, lek ngendok gak banyu nenggon tanggul atau di batang padi, bener netes di situ. Nah, air sifatnya dingin di situ. Nah, di kami menggunakan SL, yaitu soluble liquid, minyak yang larut dalam air di sini Pak. Jadi minyak ini sifatnya dingin, air juga sifatnya dingin. Yang kita gunakan minyak goreng bimoli Pak. Lagi minyak sempat larang Pak. Tempean, kayak pupuk. Di situ, di sini. Kenapa? Air sifatnya dingin, minyak juga sifatnya dingin. Nah, minyak sama air nyatu seperti ini Pak. Secara hukum alam namanya minyak sama air itu beratnya beda jenisnya. Berat air di bawah, minyak di atas. Tapi kok bisa nyatu? Lewat namanya SL. Wadahnya di KSM. Beda-beda tapi mau bersatu, mau berkumpul. Beda-beda tapi aslinya tuh tunggal, kumpul Pak, nyatu. Lewatnya di KSM. Itu ada serinya SL. Minyak larut dalam air. Nah, ketika telur nggak menetes kena SL, sebagai contoh, ketika ada telur lagi antem, Bapak ambil satu, diolesi minyak goreng tadi, dikasih tanda pakai spidol, ditaruh kembali ke parangan. Tak jamin sebulan, 2 bulan nggak bakal netes. Atau yang kedua, pas
enek PT amane kandang gendenge buka siji. Jret. Ben banyune bajak nang tarangan. Tak jamin doke kemelekeren, Pak. Enggak bakal netes. Silakan dipraktekkan kalau nggak percaya. Ketika telur nggak ada, maka ulat nggak ada, kepomong nggak ada. Serangga seperti sundel, paper, walang sangit, walang coklat, ulat, lembing batu, tidak ada. Kita pasti di sumber masalahnya di telur menggunakan SL ya, tapi disatukan dengan air dulu supaya menjadi nutrisi. Nah, di sini konsepnya. Terus yang kedua, setelah hama selesai, yang kedua timbul penyakit. Pasti itu kelanjutan. Gak bisa nggak enak hama mesti ono penyakit. Karena ketika petani nyemai padi, cabai, apapun tanamannya itu ada serangga seperti menusuk. Pelapor tadi itu menusuk nang kene ninggalin ndok, Pak. Lepas dari ini ulat sundel itu lalu. Ada yang serangga yang sifatnya menggigit pengunyah seperti belalang ulat. Ada yang menghisap sampai kering seperti belalang coklat tadi. Itu ketika tanaman ditusuk, dimakan, dihisap, ini menimbulkan namanya luka. Luka akan menimbulkan namanya jamur. Jamur timbul namanya bakteri. Bakteri akan timbul namanya virus. Jenengane virus yang leles, yang patek, yang bule, melayu fusarium, melayu bakteri, blas, jenengane A sampai Z. Mana kau pernah, Pak? Di musim COVID-19 ini jenengane COVID-19. Bisa nggak dibunuh virus nggak? Nggak bisa, hanya dicegah, pakai masker, ya Pak, divaksin. Suruh jaga jarak, sholatnya yang mau nekon gandeng, saya kira 2 meter sih, siji. Jadi biar gak ada setan, saya malah bersetan mana ini, Pak. Di situ. Kenapa? Ya biar kon gandeng-gandeng, saya kon 1 meter sih, siji. Di sini tidak bisa paling murah di jalur sini, Pak. Lagi sama anu, Jokowi lah bingung, Pak. Muat. Cara paling mudah mengatasi di jamurnya ini. Ya, bukan. Jamur itu musuh alaminya itu minyak. Ketika musim lebaran, ketika ibu jadi buat tape, Bu, coba dikasih minyak goreng, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Kenapa? Nggak jadi jamurnya. Tape ini ambiar. Pas ngerageni kayak minyak, pasti nggak jadi. Nggak percaya bapak jajal pas gawe dikai sak sendok, nggak boleh, nggak, Bu, dijajal. Kasih gula. Nggak boleh. Terus yang kedua, ketika ada petani usaha tempe sama pas ngerageni dulu kayak ono minyak goreng, pasti nggak akan jadi jamur. Sama, jamur itu musuh alaminya ya minyak. Ketika kena SL, jamur nggak berkembang, maka bakteri nggak ada, virus nggak ada. Nama-nama bakteri bulir tidak akan ada. Seperti patah leher, kresek, blas, leles, ditekan dari sumber masalahnya. Jadi materi penyakit sumbernya di jamur. Apal nggih? Bahwasanya kuncine telur karo jamur kalai karo minyak pun cukup apa dulu kita materi Pak? Dadar. Goreng. Apal ya di eling-eling gak apal ditaruh ya boleh. Mengiling-iling endok karo jamur kalai karo minyak. Apal nggih? Apa? Kudune apal bunga apal telu. Endok karo jamur kalai karo minyak. Ning apal niku, Pak? Apa? Endok kali jamur kalai karo minyak. Kenapa? Jamur kulit karo panas. Itu Pak ya, di sini. Nah, ini cara kita ngatur hama dan penyakit. Tinggal satu lagi yang belum. Tikus. Kudunya bahas tikus minimal jam 12 malam, Pak. Pokoknya nambah. Biasanya maghrib mangan, kira ngobar bengi. Nambah nih Pak Tado. Itu suruh lanjut bener Pak di situ. Nggak pernah ngamati.
sore kan apa kan udah ketemu tuh di situ. Nah, bahas tikus itu kok begini jam 12 Pak. Saiki. Kalau tikus tak bahaya. Medeni. Jadi ngomong tikus awal-awal bisa seru. Dan tikusnya enggak. Jadi setelah kita ngomong baik-baik, tikus punya rahasia lah. Ini rahasia bapak kali pulau ngomong apa tikus. Rahasia tikus nopo? Dia punya 3 rahasia. Nah, ya bagus lah. Ini sore lho. Isu gimana? Mau ngapa? Tikus punya rahasia yang pertama itu namanya dia serum jejak pakan. Yang kedua serum jejak tanda bahaya. Ya. Jejak pakan apa? Ketika tikus itu dia makan di petakan sawah, sing duwe sawah Pak kita. Sing duwe sawah. Nah, contoh iki misalnya, asmane Pak? Pak Sutri. Sutri. Iki contoh Pak Rado KL Pak kita. Sing nggih contoh. Pak Supri Sutri. Sutri. Duwe sawah. Nggih contoh Pak Rado KL iki. Nggih contoh. Sawah Pak Supri dipangan tikus. Amin. Ketika Pak Supri bertanam padi, jagung, delai, parine, jagungnya dipangan tikus. Ditanam sedalam 1 meter sarungnya Pak. Mrene kalau mrene. Nek diamati mangane mesti kok stadion ini Pak Puter Pak. Nggih. Nek jaraknya pinggire Pesane mbae kuwi. di situ. Dan ini ditanam dalam 1 meter. Ketika musim ini dipangan tikus nang kene iki, musim depan nyawa meneh, mangane tikus nang kene meneh tak gak pindah. Pernah ngamati. Dan di sini ada jalannya nyampe limit halus, kayak tol, ditutke Pak. Di situ, jadi bukan cuma manusia, kita juga punya tol Pak. Di situ. Nah, kamu tolnya ngebut duet gitu Pak ya kan. Nah, ini untuk siapa negara ini? Untuk generasinya, untuk koloninya, untuk anaknya, nggih putune, buyute, tanggane, komunitasnya Pak. Tikus itu baik. Mangan skin mikirne koncone Pak Sianta, mikirne tanggane. Tanggoku, dulurku, aku nang pakan mulane Pak. Sutri kayak enak, mangan nang kono. Tanggane ngono kabeh Pak. Bisa komunitasnya mau kabeh. Ora seneng. Ora apa-apa mau nang nggone kae Pak. Lainnya ora usah. Jadi tikus, bisa mikirnya tanggane, mikirnya komunitasnya. Dan manusia enggak serakah. Kape sugih dhewe. Gitu. Nah, tapi yang malah kalau yang pengen usaha, yang pengen hasil gitu kan. Nah, dibaca kan dibaca belas tanduri pangkatnya pun meneh. Kenapa? Orang baca itu nggak nyampe 1 meter, paling 30 cm. Jadi dengan baca nggak bisa menghilangkan jejak makan tadi itu. Nah, kita gunakan yang kedua ini, yang namanya alam sing kuwasa itu adil lah. Ketika mengenai masalah oleh tikus itu, sing duwe solusinya ya tikus dhewe. Di situ, di mana di jejak tanda bahaya. Ketika Pak Sutri pernah merakap tikus di rumah, jebret tikusnya mati, dijemur, dibuang tikusnya, diganti dengan makanan yang baru. Tikusnya mesti nggak benar-benar nggak mau. Kenapa? Tikus yang pertama mati ini ngasih tahu ke koloninya, tonggo-tonggo diomongi, dia aja rono, nek rene mesti mati. Ada namanya serum jejak tanda bahaya yang ditinggalkan Pak. Namanya kencing terakhirnya itu.
3 tetes serum jejak tanda bahaya. Jadi ketika tikus yang kedua masuk dia nggak berani, dia pasti belok, nggak bakal dapat. Nah ini yang kita gunakan untuk mengatasi ini, digantikan dengan serum jejak tanda bahaya. Tikus semar mangane Pak Sutri nggak sido. Nah kami di KSM beli tikus 1 ekor mau 5.200 di cemplungnya nenggon blom, nggak dibunuh karena kita nggak boleh bunuh dosa. Kor di kon renang Pak Pak, kon renang kekeselan renangnya terus mati dia nggak bunuh Pak, kekeselan renang Guru mateni. nggak mati Pak. Mati karena PDW Pak ya berarti. Yo bener. Kenapa dia kecelakaan berenang di drum tadi? Sopo sing nyemplungke. Intinya nggak bunuh, suruh berenang. Karena kecelakaan berenang dia mati. Sebelum mati dia bunyi 3 kali. Kuk, lepek mati Pak. Nah, serumnya itu diikat menggunakan SL ben nggak lepas. Dileboknya nang bubuk KSM. Nah Pak Sutri kok KSM semua beres. Tikus arep nek ora sida mangan. Aja rono, bae dhewe mati nang ono. Padahal bae dhewe mati nang blong. Enggak ngerti Pak, ya itu Pak. Pindah nanggon sawahe sebelah orang KSM saya Pak. Yuliono. Oh, Pak Yuli. Ora apa-apa juga Pak nang kono Pak. Sawahe Pak. Ki kocok-kocokku, gini Pak Yuli orang KSM, enak, pangan nyaman. Apa tidak ada bahayanya aman. Ngerti ya apa? Gitu lah. Tak. Terus Pak Yuli ya, belum Pak kok aman saya ki. Gua apa Pak? Gua kan KSM kon cerita jangan kulit Pak. Pindah meneh ikuti menggo nang sawah sebelah. Ngene Pak, Pak sebelah Sugi. Aduh. Wah, kita tidak terus Pak. Iya, bukan aman. Kita pidana habitat nang hutan. Bapak. Bali dia merantau. Kembali ke asal. Balik pangan. Jadi tikus ini kita nggak boleh bunuh. Kita usir secara bijak. Makanya komunitas kita tidak boleh membunuh tikus di lahan kita. Dicekal oleh balik sebelumnya nanggon. Kon renang dikai KSM ini di Bang Tutup. Semprotke. Ojo dipateni, nggak boleh pateni, cukup disuruh berenang. Kita kan orang baik Pak. Berarti salah dhewe, nek dhek mati salah dhewe Pak ya. Iya, gitu Pak. Salah orang pelampung. Aku pelampung. Ora apa-apa lah ngene Pak Yuli karo Pak Sutri ora apa-apa. Itulah konsep yang kami usung dari bertaninya, dari sumber masalahnya telur dan jamur. Tikus digunakan serum tidak ada bahaya, diusir jangan dibunuh, dan sudah ada di pupuk kami di situ. Terus selama bertani tadi menyikapi yang pupuk logo susah, mahal, tentunya petani butuh yang namanya N, P dan K. Oke. Bapak kenal NPK-nya berapa tahun Pak? Cilik. Udah lama. Kecil nih. Anak-anak. Awalnya mau Sejak lahir. Kopo gitu ya. Sekarang mau NPK tapi kenal namanya NPK. Mereknya banyak di kios-kios pertanian. Nah, di tanaman untuk kebutuhan nitrogennya kita ambil dari air lele Pak. Ada tuh baju lele? Kenapa kok enggak ikan lainnya kudu lele? Orang emas, orang nila, enggak drame. Karena lendirnya lele itu bisa menggantikan belut di sawah dan cacing di darat. Karena saya kira mau mancing boleh cacing wangel, boleh belut ya orang. Kenapa? Lendirnya ini yang membuat tanahnya subur, ditambah molas atau tetes tebu. Ini untuk sumber nitrogen dan pewarna alami. Kita pewarnanya alami. Jadi kadang yang kuning, kadang yang ireng, kadang yang kuning, mulai malih warnanya kayak ada kepiye lagi. Kenapa? Pewarnanya alami, tergantung molasnya Pak. Beda sama pewarna kimia, abang ya abang terus.
Karena kalau warna kita nggak jadi acuan, tapi ada standarnya. Yang kedua sumber fosfat. Nah sumber N ini mau sekolah ya ZA itu kan. Nah sumber fosfat nah petani pakai SP36, TSP, Fosgro, Vertifos, Biofosfat itu sumber fosfat. Di kami sumber fosfatnya itu menggunakan bulu ayam. Bulunya ayam Pak. Masih tahu mana ayam Mas? Tahu. Tahu Pak. Iwae. Pak makan ayam sak munten bulu Pak itu. Kadang ya ulune barang. Saune berarti makan dok ayam sebenarnya. Emosi ya Pak Guru. Jadi kalau masnya makan ayam gak sak ulune aman Pak untuk berpuasa dua. Bisa gawe pupuk di sini bulu ayam. Kenapa? Kalau kita makan ayam, buang bulu lebih luas, limbah semua. Terus yang kedua sumber kalium. Nah, petani KCl, skor Rusia, Kanada, Vietnam, gitu Pak. Ini kita ambil dari sabut kelapa. Apa sabut kelapa? Sepet. Kalau sepet tepes. Itu sama. Sumber kalorinya tinggi. Ditambah lagi minyak goreng. Di tanaman kelapa dari sabutnya, minyaknya, tanamannya itu kaliumnya tinggi. Makanya tanaman kelapa setinggi apapun dia jarang roboh, kuat. Lek ngantek roboh itu ulai tukang sengso. Dulu Pak. Kena angin jagung ini Pak. Kenapa dia kaliumnya tinggi? Ini kebutuhan di tanaman kita, nitrogen, fosfat dan kalium. Cukup tidak? Petani pengen cari namanya kualitas rendemen. Lenggiring gabah sekitar dadine 75 kilo dulu Pak. Orang sektor serida gitu Pak. Itu namanya rendemen atau kualitas. Ditambahkan lagi namanya kalsium. Selain rendemen, ini juga bisa untuk ketahanan tanaman dari cuaca ekstrim. Panas sudah berubah, ini kalsium Pak. Nah ini kalau di kami sumber kalsiumnya kita ambil dari kijing kalia. Tahu kijing kali, cangkangnya itu yang kijing hijau. Nah dibuka, dalamnya itu untuk yang buat pupuk. Yang dibikin pupuk cangkangnya. Kenapa kijing kali? Kalau kijing kuburan, Buat nel juga. atas Pak, ada di situ. Terus selain kalsium ditambahkan lagi namanya GA3. Ada di Berlin perangsang akar, auksin sama sitokinin, batang, daun sampai ke buah. Nah, petani seminggu hidro, bigas, GA3, Berlin, pakai market Pak. A sampai Z. Senangnya ngodot ndang panen, bener gak? Yo iso. Nah, di sini kita gunakan yang namanya GA3 dari empon. Apa yuk Pak? Temu-temuan. Munir, jahe, temu lawak, temu ireng, temu giring, temu tanggane, temu kancane, temu sapa wae, sak temu-temune, boleh Pak. Yang penting pola pendem. Itu bagus untuk tanaman, dia butuh GA3-nya. Kita yang makan tanamannya itu sehat. Karena kita butuh kesehatannya itu Pak. Dilewat kita tanaman. Semua tanaman dikai racun, ini dikai temuan. Dikasih pon. Kalau yang masa kecilnya dulu dengan saya pernah nggak dicekoi Pak. Sing mangane angel digujer, dicekoi. Salah biar mangan. Ben nafsu mangane enak iku kuwaite kok Pak. Ya iki kumpul iki Pak, cekok iki Pak. Kalau kali mangan ayam. Langsung teh sing ngene. Kayak nyanyi lapar. Nah, selain sekolah GA3, kita tambahkan lagi pesnat. Pestisida nabati, ada pestisida hayati, ada pestisida yang murni. Kita gunakan yang nabati. Yang pertama kita bikin dari buah bintaro.
Wite ke Kamboja, Kembali kabeh kene Pak. terbagi Pak. Ada buat gini-gini. Dicakot dada Mak. Merek SD. Cas ngono sebulan gak dicakot. Ngono toh, wit apa? Oh iya sih. Bintaro. Nah kalau di Lampung, bintangnya gini. Tapi kalau di Jakarta, bintangnya gede Pak. Bener obo. Ini anu nih sini. Yang kedua, ditambah tembakau. Gua Atau tembakau yang paling gak enak. Tambah lagi pace. minuman tikus ini. Atau buah mengkudu. Ditambah lagi bawang putih. Ditambah lagi belerang. Belerang ini kalau ada orang penyakit kulit, manu kada kurang nyemplung yang banyak belerang, sakit mah, mari lah. Jajar atau mah dia waknya gitu, panas tuh ini. Belum banyak jalan Pak. Apa? Di situ dan lain-lain. Nah di sini kita satukan dengan yang namanya SL. Apa itu soluble liquid, minyak larut dalam air. Nah beberapa komponen ini disatukan menjadi satu di pupuk kami, dilengkapi dengan penembus, perekat, perata dan penguat. Untuk masuk ke tanaman hanya butuh waktu 11 menit sudah masuk ke jaringan tanaman, dikenal dengan nama katalisator atau penghantar. Kalau pas ada yang enggak makan terus sakit dirawat, itu diinfus Pak manusia. Maksudnya makanan lewat tangan, nggak lewat mulut. Itu namanya katalisator tanaman. Jadi pupuk ini ke tanaman tidak butuh proses fotosintesis, langsung masuk ke jaringan tanaman. Di situ hanya butuh kerajinan yang namanya infus. Kalau di rumah sakit Pak cek, itu ada caranya. Apinya mau cepat melebuni, bener kan? Jeleknya apa? Kalau kegedean nyetale, pasiennya kecil-kecil Pak, lembung di situ. Jadi kalau di sini hanya butuh tepat dosis, jangan berlebih. Apinya lebih cepat melebuni. Jelek lek kakean dia jadi masalah di situ. Terus pupuk kita dikenal dengan nama biokimia. Biokimia. Jadi kayak kijing, bulu tadi itu hanya butuh waktu 1 jam sudah menjadi pupuk dan tidak ada limbah yang dibuang. Kalau ada penamaan ke kantor, ada gudang di belakang, ada towernya itu. Berarti kijing, bulu semuanya masuk ke situ, jadi air seperti ini Mbak, tanpa digiling Mbak. Pur butuh waktu 1 jam. Apa pengen gawe tuh Bu? Gawe dewe Pak. Di situ, di sini. Nah, ketika di lapangan selama ini yang beredar itu dia bukan biokimia, rata-rata kimia dan mikroba. Kalau mikroba itu hasil fermentasi, butuh waktu 30 hari paling cepat. Kalau normalnya dia 60 hari baru bisa digunakan. Itu hasilnya mikroba. Kelemahannya apa? Tangkinya kudu steril, aplikasinya kudu yuk, kudu makani ngarani jaluk gula aren. Dewe jarang makan gula aren Pak, malah seneng kok ngarani gula aren. Di situ kenapa ada kehidupannya, butuh dikasih makan. Kita tidak butuh di situ. Nah, yang namanya kimia yang kita gunakan selama ini kimia, kayak NPK kimia. Nah, kita gunakan yang biokimia yang lebih cepat. Solar itu ya wis apik Pak. Tapi kalau biosolar lebih bagus karena lebih mahal. Nah, kita akan gunakan teknologi biokimia. Nyontoh daerah luar, nyontoh daerah Jepang, Thailand, Vietnam, Cina, lemahnya elek. Badan kita, tapi tandurannya api karena teknologinya ini dia sudah biokimia. Semua nutrisi dimasukkan lewat semprot di situ. Nah kita semua yang paling mahal grup yang tindo, yang telu gitu Pak. Nah, di luar bisa 2-3 hari dia makan terus Pak, aman tuh. Sing mangan telung dino kalau sing seumur hidup yang telu apa itu Pak? Sampai umur itu perlu Pak.
Saumur hidup guru mangan ping 3. Karo sing 3 hari sekali Pak Indi. Ya sekali ya dokter. Nah, manusia sehari 3 kali. di situ Pak. Ini tujuan kita untuk ke situ. Tahu tak ya? Kita delok-delok bahannya ya ono buat kantor itu. Delok ya boleh, tapi nek gawene enggak delok Pak. Rahasia. Delok bahannya boleh. Nek pas gawene ya ditutup gerbangnya blank ngono Pak. Pas gawene dibuka ya bunuh diri dengannya. Oleh kok Jepang ngono kok gitu loh Pak. Pak Yati bawahnya teknologinya itu di situ. Nah, di KSM kita memproduksi berbagai macam pupuk. Yang saat ini namanya pupuk untuk pertanian. Yang pertama ada namanya pembela tanah. Tujuannya untuk menggemburkan tanah, meningkatkan pH, mengurangi residu racun dari pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman. Karena kalau kita pupuk tabur, itu yang memakan hanya 30%, yang 70 masih di dalam tanah. Lah, pembenahan ini fungsinya mengurai itu supaya bisa diserap oleh tanaman. Kalau kita makan makanan sekarang dimakan, ini misal habis itu enak. Tapi kalau makan minum aja Pak. Tak minum. Kalau minum atau makan sekarang enak. Tapi kalau ini saya makan atau saya minum sebulan meneh piye Pak? Setahun lagi gimana? Jadi racun buat saya. Sama dengan tanaman tadi. Pupuk yang Bapak tabur itu kalau nggak dimakan oleh tanaman jadi racun buat tanaman itu sendiri. Caranya piye? Lek zaman Mbah Klorin, aturan sego dikei aci Pak, dikei bleng, digawe kerupuk. Ben bisa di pangan segone Pak. Di situ. Enggak dibuang. Sama dengan pupuk kimia, diolah menjadi nutrisi buat makanan. Ini yang buat mengurai pupuk tadi itu supaya tidak menjadi racun buat tanaman itu sendiri. Di situ fungsi daripada pembena tanah. Yang kedua ada pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Botolnya podo, kok beda tempelannya Pak. Kadang-kadang salah aplikasi Pak. Pengalaman. Jadi pembeli agak mau kayak lagu Tahu berarti. Tahu. Pengalaman. Pelakune Pak berarti Pak. Pelakune. salah aplikasi Mas ini kadung Pak ya nggak apa-apa gitu Pak. Namanya manusia. Salah ya apa penting aja terus kayak gitu loh Pak. Salah aplikasi juga nggak punya dijulangi. Jadi nah dalam kita yang kode Pak gitu. Kok beda tempelannya Pak? Di kereta ya kode kabeh Pak ya ini Pak. Di situ. Nah ini pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Untuk apa? Untuk mengatasi hama dan penyakit tadi itu. Kalau hama dari telurnya, penyakit dari jamur. Nah ini untuk mempercepat proses panennya. Petani pengen maju, misal pari umur 95 bisa maju di 85 hari dia bisa panen. Kalau singkong normal gede singkong umurnya 7 bulan, belum bulan, kita 4 bulan setengah sampai 5 bulan gedene wis ngimbani sing wimang Pak. Di sini nggak pengen nyepetke panene disemprot. Nah, kebutuhan untuk lahan setengah hektar. Dosis saya pembedah tanah butuhnya 4 liter. Pemicu pertumbuhan dan pembuahan butuhnya 2 liter. Total lahan setengah hektar kebutuhannya 6 liter sampai panen. Ataupun tanamannya itu minimal lah, lebih monggo boleh. Terus cara menggunakannya gimana? Pembenah tanah, cara menggunakannya 4 botol pembenah tanah plus NPK 4 botol ini. Kalau Bapak nggak punya NPK ini,
bisa gunakan NPK di luaran sana. Cari 5 kilo NPK yang di luaran. Enak mutiara, enak grower silakan. Cari 5 kilo. Berarti 5 dikali 4 20 kilo diadoni. Jadi 1 ditambah air 20 liter. Jadikan adonan. Iya. Nah, dari adonan ini disemprotkan ke tanaman sebelum tanam. Habis Pak. Disemprotkan teh sebelum tanam. Tanaman pari, jagung, singkong sama. Habis sebelum tanam. Minimal 1 kali. Baiknya bisa dua kali semprot. Jadi rompol sama dibagi loro. Pertama 10, yang kedua 10. Boleh. Memang mau ikut minimal sepisan. Rompol liter dibagi setengah hektar misalnya 8 tangki. Bagi 8 tangki. Habis sekali aplikasi minimal 1 kali. Cuma kalau baiknya itu 2 sampai 3 kali dibagi Pak, silakan. Kenapa? Supaya pH-nya lebih terjaga. Karena petani kita nggak tahu nyempot, malah konsering nyempot, kadang males Pak. Nggih, leres Pak. Sebenarnya musuhnya banyune wangel kok omah. Aduh. Di situ nih minimal 1 kali Pak. Dihabiskan sebelum tanam. Tapi yakin, saya nyempot 2 kali ya luwih apik. Saya gelepeng terus ya luwih apik. Sama-sama 20 liter, tapi dibagi 2 sampai 3 kali. Nah dibagi pen telu berarti orang kotor bagi telu. Gitu Pak. 2 kali berarti bagi 2. Sebelum tanam semprot, kalau sudah tanam singkong umur 1,5 bulan, 2 bulan semprot lagi, jagung juga lagi. Nah kalau padi beda, yang 10 liter bajar pertama kasar tadi garu, yang kedua sebelum tanam. Misal tandur sesok lagi di semprot itu 2 kali sebelum tanam semua kalau di padi. Kalau megang pari angel Pak nggak bisa. Tapi kalau jagung, singkong itu bisa setelah tanam. Terus yang kedua, pemicu pertumbuhan dan pembuahan. Ini 2 liter per setengah hektar. Ambil dulu 1 liter. 1 liter, 1 botol plus NPK 1 botol plus air 20 liter. Gila. Jadi adonan. Nah, dari adonan ini aplikasinya bisa untuk berbagai macam jenis tanaman. Kalau untuk tanaman lunak seperti cabai, tomat, timun, semangka, kates, anggur, tanaman sayur dan buah itu 1 gelas per tangki dipenuhi air, semprot ke 1 minggu 2 kali Pak. Anggur apa lombok, eneng, terong sama 1 gelas dari adonan ini. Ini jadi 48 tangki Pak. Gempot udah Pak, tempat Pak. Di situ. Terus yang kedua untuk tanaman keras. Ini tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Untuk tanaman keras itu setengah sampai 1 liter per tangki. Nah setengahnya ini kapan? Ini untuk padi dan jagung. Di minggu pertama, kedua, ketiga sampai umur 1 bulan. Itu setengah liter bisa Pak. Setelah umur 1 bulan itu 1 liter per tangki. Nyemprotnya 1 minggu 1 kali Pak. Di situ. Nah, bedanya kur seminggu 2 kali, kalau seminggu 1 kali. Segelas kalau seliter. Nah, seliter ini 4 gelas Pak. 4 gelas air biasa itu lebih kurang. Nah, di sini ketika Bapak gunakan ini, pupuk kimianya itu dikurangi 50 sampai 70%. Jangan dihilangkan total. Karena yang kita tinggalkan tujuannya di sini.
Kalau kimia masih gunakan di angka 50 sampai 70%. Kenapa? Karena tanah petani dengan petani tidak sama. Ada yang di 70 dia bisa, ada yang di 50. Nanti di musim kedua, ketiga melihat perkembangan tanah kita. Digantikan ini dengan pupuk kompos tadi itu, pupuk kandang atau kotoran hewan. Inilah cara kita bertani bersahabat dengan alam. Biaya ditekan di angka 50 sampai 70%. Mengkur jalur tulung rajin nyemprot. Berpi Pak. Lemon nyemprot piye dol sawah ditani Pak. Enak. Tinggal bulan wae gitu Pak. Masuk Pak. Waktu di tenan ini. Yo. Masuk. Karena petani nyemprot. Karena petani saya ada di Kota Agung ya. Wong Kota Agung Pak. Ini sampai seperempatan gini Pak. Nyemprotnya di Kota Agung muter gini Pak. Rampung. Maksudnya dimansur nih. Pol. Jadi tekan dia tengah-tengah. Ini muter rampung Bali wis selesai. Kalau saya kan yo, silakan podo wae, kan muter Pak. Yo podo tapi enggak podo hasilnya. Sama-sama nyemprotnya enggak sama hasilnya. Yo mbok yang blusuk nanti nyemprotkan gini Pak. Nah. Tuh, sama nyemprotnya tapi hasilnya beda. Mau nyemprot piye? Keringanan biaya 50% iki mau. Nggih bayar wong sing nganggur. Tanggone enggak kerja. Semprot tariku, bayar Pak. Saka iki mau keringanan iki mau. Pokoknya mau nih seperempat butuh 2 kintal kan? Yang cukup 1 kintal. Sekitar lagi bayar tanggone nyemprot sampai tinggal pupuk kalau perokokan Pak. Tuh, mau nyemprot. Mau nyemprot juga, kalau tenang, kalau sakit tapi nggak boleh mengenai ngomong dia, jual sampai tenang. Di situ Pak. Karena sudah banyak yang kita bina, bisa menghemat pupuk kimia atau biaya pertanian itu di angka 50 sampai 70%. Kemarin bina petani semangka 3 hektar panen, ini buka benar 5 hektar Pak. Jatah pupuk mau 1 ton, mengentak 3 kintal. Di situ kemarin target 20 ton tercapai 23 ton per hektarnya. Dan kalau bisa hemat 7 kintal, mau rasa sakit sangat sawit itu lebih gitu kan. Di situ. Nih. Di singkong pun sama, jangan semua dipotong langsung. Gunakan 50% dulu. Lihat perkembangannya. Nah, wis lemu di ini. Ojo malah lemu dikai punya. Tambah kalau dua. Di padang ratu menuju geger kerengkang sing Pak Thailand. Gue gak tau komentar. Pokoknya kakean. Singkong kan ada kerengkang, padahal gak singkong, ayat kabel Pak. Di situ. Makanya lemu ya penting, tapi yang penting hasilnya. Didelok sempat, delok umbine dokar piye wis. Yang penting ada hijau daunnya. Nah, perlu tuku bagan warna daun diukur Pak. Setelah hijau muda, hijau tua, sampai hijau pekat ada tuh bagan warna daun. Delok. Gitu Pak. Perlu pH beli pH tanah, ini pH nih. Bisa untuk apa? Bisa untuk air. Kalau punya kolam sama. Minimal punya 2, pH tanah dan bagan warna daun. Itu minimal Pak. Aku ben bagan warna itu tuku bola-balik hilang terus. Kalau kotak ini Pak, boleh bisa lipat hilang terus. Kalau murah 35.000 jadi tapi hilang terus. Gitu wae lho tuku. Pun murah gratisan terus. Ide bagus Pak. Ide bagus. Nah, aku pH tanah dewe Pak. Ugal tuku dewe. Di glowone anak tua enggak dibalik-baliknya nanti Pak. Bagus itu. Ini kok nanti nggak dibalik-balik nih. Dulu Pak. 1 kali 24 jam gak milik. Kalau nggak lapor kan gitu Pak. Coba ya. Saya hapus ya. Nih. Terus bagaimana cara mendapatkan pupuknya? Dan bagaimana
cara mengikuti program bertani tanpa racun. Pupuk kami tidak dijual secara bebas di free market. Kenapa? Karena di sini tidak ada aturan pakai. Orang pada bocah pengguna tanah ngagine piye iki Pak dulu ya. Nemunya bingung Pak. Kenapa tidak ada aturan pakainya? Caranya bergabung menjadi keanggotaan koperasi. Yang namanya koperasi tidak yang namanya keanggotaan. Syarat menjadi keanggotaan yang pertama wajib punya nama. Sehingga jelas Pak. Ada yang punya nama? Enggak jelas. Mengiki gawe jeneng abang, jeneng putih, gawe jeneng bareng-bareng. Yang kedua, nomor HP atau WA untuk komunikasi. Boleh di video, apa dikirim, alat dikirim gitu loh Pak. Karena kan dikirim, nggak apa-apa. Wah video, anak video Mas, pebojone, kalau video dikirim. Hadir orang kurki ini kalau bahirang lain video ngupload. Jadi sebenarnya status sakat nama anggota di komentar kuwi wae. Itu orang-orangnya ora jadi itu Pak. Tuh. Padahal semua menjadi keanggotaan yang sama. Pendampingannya lewat HP, telepon. Yang ketiga, nomor rekening bank nasional. Jangan gunakan bank daerah, apa mana BMT gak bisa Pak. Bank nasional kayak Bank BRI, BCA, Mandiri itu yang nasional. Terus yang keempat, belanja pupuk 600.000, mendapat pupuk 6 liter untuk lahan setengah hektar, dibina dengan konsep bertani tanpa racun. Secara hukum agama apapun, belanja 600.000 untuk pupuk 6 liter, ngetani setengah hektar itu sah. Ini betul. Nyatanya sampean setengah hektar iso luwih saka 600, saya dilakoni. Dan kita setengah hektar kebutuhannya 600.000. Kenapa? Terjadi jual beli orang pupuke. Kecuali aku njaluk 600.000, Bapak nggak dapat apa-apa. Mikir Pak Isian. Tapi ada produknya, ada pupuknya. Kalau betul Poskai bertelung sak selesai. Gitu Pak. Nah, terus ketika Bapak gabung, apa yang Bapak dapatkan? Yang pertama, keuntungannya itu mendapat harga murah. Pertama per liternya 100.000. Yang kedua setelah menjadi anggota itu harganya 60.000. Milih yang 100.000 apa sih 60.000. Di luar sana yang jajal 100.000 api sampai tuku meneh pasti luwih larang aku meneh. Tuku pupuk misalnya jajal sak sakit 300, terus seneng cocok beli lagi munda atau medul Pak Gani? Ganti rego. Mesti munda Pak. Racun suket tuku pertama 1.000 api, tuku meneh 100.000 kan Pak. Wis mundak nih. Ganti rego. Ini sore mundak. Jajan pertama regone 100.000 per liter. Mundak. Mundak mana nih? Bila cocok seneng, tuku meneh regone per liter 60.000. Dikali 6 berarti 360.000. Ada penghematan 240.000. Ditukone kuya, gue nggih setahun gitu. Tenang. Tukone kuya setahun kan enggak ada. Tukok ketanggalan, Pak. Tanggalan 5.000 wae gede. Setahun. Begitu. Terus yang kedua, mendapatkan pembinaan. Pembinaan lewat apa? Lewat HP ini Pak, telepon, video call, aktif. Karena ini mesti siji wujude, nggak bisa dibagi-bagi roto.
telepon, video call, kepiye dipoto dikirim, aktif di grup. Kenapa? Sekarang zamannya digital, manfaatnya HP, manfaatnya WA. Saya di Lampung, saya bila di Majalengka, Indramayu, Brebes, lek kon mau nang Jawa ya kemekaran, Pak. Kon mau nang Jambi ya nggak mampu juga. Harapannya apa? Dengan HP, kalau kita harus ke lapangan, kita bisa ke lapangan. Sekarang bina nggak harus, orangnya harus ke Jawa, bisa dengar lewat HP. Di situ, di sini. Terus yang pembinaan ini diberikan secara gratis, konsultasi, sharing. Apik ya di share, elek ya di share. Nek gagal, kenapa kok bisa gagal? Dipelajari dan supaya berhasil. Karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Sampai ngomong apa itu ya ono sing berhasil, ono sing gagal. Pakai produk apapun, perusahaan apapun, itu ya ono sing berhasil, ono sing gagal. Contohlah yang berhasil itu, sing gagal aja ditiru gitu loh, Pak. Makanya kita bentuk wadah komunitas ini, berbagilah, sharing, sing apik tinggi bareng-bareng, sing nyalek dibuang atau aja pelit, apik ngedewi. Dan yang ketiga, harga hemat, lebih murah, pembinaan ditambahin oleh Pak, diberikan hadiah. Hadiah seorang ini Pak. Terus gabung, dibina, lebih murah, DKI hadiah. Door prize. Door prize gratis. Apa Pak hadiah Pak? Nek sampean tuku motor, dealer DKI hadiah, bener aja. Jaket, bener gak? Helm, bener gak? Jaket helmnya mau dipakai boleh, mau dikasih orang lain boleh, dikasih drone boleh, namanya hadiah, serah, mau digunakan boleh nggak? Boleh. Nah ini sama dengan KSM, hadiahnya ini namanya sawah digital. Ada titel ya. Rasa itu Pak Ibu. Pisau, Pulsa. pisau di situ, namanya sawah digital. Ini hadiahnya. Jadi ini konsep bertani tanpa racunnya, membuat kita supaya sehat. Yang kedua, sawah digitalnya ini membuat kita sejahtera. Jadi kita sehat dari bertaninya, hemat. Kalau hasil kita nggak bisa menentukan. Sejahteranya dari sawah digitalnya. Nah kalau saya memang ahli di pertanian, kalau berbagai sawah digital saya juga tidak bisa Pak, awalnya Pak. Saya juga belajar dengan beliau. Beliau orang yang luar biasa. Beliau jauh-jauh dari kota bumi. Dulu saya ajak ke Anak Tuhan, Bukai Jepara, kemana-mana. Saya minta tolong sama beliau. Saya ikuti beliau. Saya manut dengan beliau. Saya ikuti caranya beliau. Cara garap sawah digitalnya gimana? Yang namanya sawah itu lek digarap ya ono hasilnya, lek enggak digarap ya enggak ono hasilnya. Di situ ada yang mau bicara? Mau Pak. Semua Pak pasti Pak. Semua pasti. Kalau sehatnya dari pertanian. Bagi yang mau sejahtera, saya mohon siapkan, terima masukan beliau, siapkan, kosongkan pikiran, terima Pak. Sama dengan saya, manut, pelajari ilmunya, serap caranya, bagaimana caranya, tanya kalau nggak paham, sama dengan saya. Nah beliau Mas Mutarong, saya mohon sampaikan caranya, bagaimana triknya untuk menggarap sawah digitalnya, supaya kita bisa sejahtera dari program sawah digitalnya. Untuk Mas Mutarong, saya kasih waktu, monggo digarap sawah digital, ngombe gantian. Itu digital itu 1 Pak.